Merasa tertampar, Damian memang berniat membalas Leon menggunakan Jovita malam itu. Ia sudah lama menunggu saat ini. Ia selalu ingin melihat Leon memiliki wanita yang ia cintai, lalu ia akan merebutnya agar Leon semakin gila. Dendam Damian pada Leon masih sangat dalam, karena ia membunuh wanita yang ia cintai dan calon anaknya di depan matanya. Leon memang salah, karena melepaskan wanita itu di depan Damian. Tetapi Damian lebih salah lagi, karena selingkuh dengan kekasih bosnya. Damian duduk melamun. Kejadian di masa lalu terlintas lagi di benaknya. Akan kubuat kamu gila lagi, Bos Naga. Aku tahu bagaimana perasaanmu pada gadis muda yang cantik ini, ujar Damian melirik Jovita yang duduk membelakanginya yang sedang memainkan ponselnya. Malam itu, Damian membawa Jovita bersembunyi di salah satu rumah jauh dari kota. Rumah milik temannya di Jogja. Ia berpikir kalau Leon tidak akan menemukannya. Beberapa lama kemudian, Damian tidak tahu Leon sudah datang ke rumah itu dan melumpuhkan orang-orangnya yang berjaga di luar. Katakan di mana dia? Leon menekan tubuh anak buah Damian ke tanah, sementara Rico mengarahkan ujung pistol tepat di keningnya. Ada di dalam, ujar anak buah Damian gemetaran. Leon berjalan tegas menuju rumah, sementara anak buahnya melumpuhkan orang-orang Damian. Sementara Damian mengajak Jovita mengobrol duduk di sampingnya. Bagaimana kalau kita akan melakukan hal yang seru-seru, mari kita menunggu sepupuku datang, ujar Damian. Jovita yang diajak ke rumah itu karena Damian berjanji akan menemukannya dengan Peter. Apa misalnya? Tanya Jovita. Ia akhirnya mengingat tentang Damian, mantan anak buah Leon yang pernah diceritakan Beatin padanya. Beatin juga pernah mengingatkannya kalau Damian ingin membalas dendam pada Leon. Aku harus hati-hati dan aku bersikap berpura-pura tidak tahu hubungan dia dan Leon, agar aku bisa selamat, ucap Jovita dalam hati. Ia takut pada Damian awalnya. Katakan apa yang ingin kamu lakukan saat bersamaku, tanya Damian. Aku ingin masuk ke tempat hiburan malam klub sinar. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Damian menganjitkan alisnya. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan masuk ke sarang macam itu, ujar Damian. Aku tahu, itu mungkin kandang singa, tapi aku hanya ingin melihat siapa yang membunuh keluarga aku. Aku melihat lelaki bertato kepala harimau itu keluar masuk dari sana. Di sana sangat berbahaya. Sebaiknya jangan lakukan. Sering sekali orang masuk ke sana tapi tidak pernah keluar lagi. Mereka diapain? Tanya Jovita. Dunia kejahatan itu masih terlalu dangkal di otaknya. Apa yang ia lihat di rumah Leon baru hal kecilnya saja. Krek. Damian mengarahkan jari telunjuk di lehernya. Digorok. Tanya Jovita dengan mata melotot. Dibunuh, Nona Manis. Laporkan saja ke polisi. Polisi tidak akan menyelidiki dia. Jangankan dia, pada Leon saja polisi tidak berkutik, ujar Damian sinis. Iya, kamu benar. Makhluk kejam itu Jovita seakan-akan sadar. Apa yang kamu lakukan, Jovita? Jangan katakan apapun tentang Leon pada pria pengkhianat ini, bisiknya dalam hati. Kenapa? Damian tertawa kecil. Membunuh orang? Jangan khawatir, itu sudah biasa, Nona Hara. Nyawa orang sudah jadi mainan untuknya. Entah berapa nyawa yang sudah ia lenyapkan. Profesinya sebagai pembunuh bayaran membuatnya menjadi mesin pembunuh di abad ini, ujar Damian. Pembunuh bayaran? Tanya Jovita kaget. Ia tidak tahu Leon seorang pembunuh bayaran juga. Apa kamu tidak tahu, Nona Hara? Tanya Damian tersenyum kecil. Tidak, Jovita merasa terkejut. Aku hanya sekali pernah melihatnya menembak anak buahnya yang berkhianat. Aku tidak tahu apa itu mati atau tidak, ucap Jovita. Ia tidak memberitahukan banyak tentang Leon pada Damian. Ia tahu lelaki itu mencoba mengorek informasi darinya, memanfaatkan kepolosannya. Dia mesin pembunuh yang kejam. Aku sempat berpikir kalau dia yang membunuh keluargamu. Karena dia sudah sangat lama mengincar keluargamu, ujar Damian membuat Hara terkejut. Mengincar? Mata Jovita membesar. Damian memprovokasi pikiran Hara. Ia mengungkapkan rahasia besar Leon pada Hara yang membuat wanita cantik itu menjadi takut dan benci pada Leon. Apa kamu tidak tahu kalau dia sudah lama mengincarmu, Hara? Dari kamu masih muda. Gadis berpita merah itu julukan yang diberikan padamu. Apa? Mata Jovita membesar. Mendengar semua cerita Damian membuat air matanya mengalir deras. Apa Peter tidak memberitahu kamu kalau Leon sudah lama mengincarmu? Ayahmu merasa kalau ada seorang yang mengawasimu. Maka itulah yang menjadikan Peter jadi bodyguardmu. Karena itulah, Peter sangat lengket denganmu buat permen karet.
mengawasimu seperti menjaga telur. Aku tidak tahu. Om Peter tidak pernah sekalipun memberitahukan hal itu padaku. Kenapa mereka melakukanku seperti anak kecil? Jovita menangis sesekukan. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saat itu juga, prak! Mereka berdua kaget dan berdiri. Leon masuk menenteng pistol. Setelah pintu didobrak, ia menemukan tempat persembunyiannya. Damian terkejut. Ia tidak tahu kalau Leon bisa menemukan tempat persembunyiannya. Padahal, ia sudah membuat alibi-alibi palsu untuk membuat Leon susah menemukannya. Bahkan, ia sudah memberikan ponsel yang ia pakai menelpon Leon pada anak buahnya, membawanya jauh. Agar sinyal di ponsel itu tidak terdeteksi. Bagaimana mungkin Leon bisa menemukanku di sini? Ujar Damian panik. Ia sudah berpikir kalau ia akan mati. Wajahnya benar-benar pucat. Ia tidak bisa berkutik bersama semua anak buahnya. Lihat Leon membawa 3 anak buahnya, Tony, Rico, dan Iwan. Mereka bertiga, kaki, mata, dan tangan untuk Leon. Jika ketiga lelaki ini ada, itu artinya bos naga ini dalam kemarahan yang sangat besar. Ia yakin Zidane si penembak jitu sudah membidiknya dari tempat tersembunyi. Mata Damian melirik kaca jendela rumah. Ia yakin sekali kalau ia bergerak, timah panas itu akan menembus jantungnya. Ia yakin Zidane sudah mengarahkan senjata laras panjang itu ke arahnya dan matanya menempel di teropong senjata. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin mati sia-sia seperti ini. Ini tidak adil untukku, bisik Damian dalam hati. Kemarilah Nona Hara, ujar Leon menatapnya sangat marah. Tetapi reaksi Jovita di luar dugaan. Ia mundur, lalu mencabut pistol Damian dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Tidak, aku tidak mau kembali padamu. Lebih baik aku pada Pak Damian. Lalu, ia memegang tangan Damian. Aku ingin pergi dengan Pak Damian dari sini. Kalau kalian maju sedikit saja, aku akan menembak kepalaku. Mata mereka semua melotot. Gadis bodoh, jangan main-main, teriak Leon marah. Aku tidak main-main. Leon terlihat sangat marah. Saat Jovita melihat lelaki yang sudah merebut tunangannya dari lelaki yang sudah mengkhianatinya. Jangan lakukan ini lagi padaku, ujar Leon dalam hati. Saat berdiri, Leon merasa ingin tumbang. Rico mendekat dari belakang yang mencengkram lengan Leon dengan kuat. Ia tidak ingin bosnya malu. Jika Leon pingsan di sini, ia pasti merasa malu sebagai seorang bos. Berdasarkan tangannya dipegang kuat oleh Rico. Leon bertahan. Jovita, aku hanya ingin membantumu, ujar Leon. Wajahnya tampak sangat kecewa. Aku tidak butuh bantuanmu, Pak Leon. Kamu hanya ingin mengurungku karena kemarahanmu pada keluargaku. Aku tidak mau jadi tawananmu selamanya. Aku akan membuktikan padamu suatu saat nanti, kalau aku dan ayahku tidak pernah menyakiti keluargamu. Jovita, dengar, jangan mendekat. Menjauhlah dariku, dan jangan urusi aku lagi, ujar Jovita. Wajah Leon ingin meledak. Ia membiarkan Jovita dan Damian pergi. Wajahnya benar-benar hancur. Damian berhasil menyakiti perasaannya untuk kedua kalinya. Apakah ia akan menyerah dan membiarkan Jovita selamanya setelah penolakan ini?